Pengayuh kapal itu menatap Cameron Lin, perhatikan baik-baik apa yang terdapat di sebelah mayat iblis itu. Cameron Lin membuka insting dewanya dan memperhatikan dengan seksama. Akhirnya ia melihatnya, tak jauh dari tempat ini, terdapat sebuah danau kecil, dan di tengah danau itu terdapat cairan putih keperakan. Apa ini? Cameron Lin memiliki firasat, cairan putih keperakan ini pasti sangat berharga. Bahkan seluruh cairan peri di danau itu mungkin takkan bisa menandingi beberapa kilogram cairan putih keperakan ini. Mata air chaos. Jawab pengayuh kapal itu, mata air chaos adalah harta karun yang hanya bisa timbul dari kekacauan, tapi ia juga sangat berbahaya. Tadi kau telah melewati koridor keturunan, yang juga dirancang oleh para leluhur. Hal ini telah meningkatkan kemampuanmu. Mata air chaos akan semakin meningkatkan kemampuanmu. 70.000 tahun lalu, seekor burung rok bersayap emas dengan kekuatan alam Raja Dewa datang kemari dan meminum seteguk air dari mata air ini, dan ia hampir mati meledak. Apa? Cameron Lin terkejut, apakah air dari mata air ini benar-benar sehebat itu? Hingga sesosok makhluk dengan kekuatan alam Raja Dewa hampir mati meledak karenanya. Kekuatannya bahkan belum mencapai tingkat dewa, tidakkah meminum air ini sama saja bunuh diri? Tapi kau tak perlu khawatir. Kegunaan utama air ini adalah untuk memurnikan garis keturunanmu dan meningkatkan kemampuanmu. Karena kau telah berhasil melalui koridor keturunan, ini menunjukkan garis keturunanmu cukup kuat. Maka berlatih di tepi mata air chaos akan sangat bermanfaat bagimu, kata pengayuh kapal itu. Terima kasih atas peringatan senior. Cameron Lin mengatupkan kedua tangan pada pengayuh kapal itu, lalu memasuki pusaran itu. Yang mengejutkannya, rupanya tak ada bahaya apapun dalam pusaran itu. Cameron Lin memasuki tempat asing ini dengan aman, tubuh iblis itu seolah tampak sangat dekat di hadapannya, tapi saat ia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, jaraknya seolah ribuan mil jauhnya. Cameron Lin teringat akan peringatan pengayuh kapal itu, ia segera duduk bersila di tepi danau itu, bermeditasi. Gumpalan kabut putih keperakan memasuki tubuhnya seiring dengan praktek meditasi ini. Ini kesempatan yang sangat langka. Entah apakah kelak ia akan punya kesempatan untuk memasuki kondisi ini lagi. Ini adalah energi yang hanya bisa ditimbulkan dari kekacauan. Kualitasnya tentu tak bisa dibandingkan dengan energi langit dan bumi. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Meskipun berada dalam kekacauan, tak butuh waktu lama bagi Cameron Lin untuk memurnikan pikiran, 3 kepala dan 6 tangan kembali muncul, dan tubuh Cameron Lin mulai memancarkan petir berwarna biru. Keenam tangannya membentuk pose mudra. Wah, gumam pengayuh kapal, pantas saja ia bisa masuk ke sini. Rupanya ia keturunan raja, dan garis keturunannya cukup pekat. Lalu, pengayuh kapal itu tak mengatakan apapun lagi, suasana menjadi hening. Seiring berjalannya waktu, darah emas dalam tubuh Cameron Lin digantikan oleh darah putih keperakan. Sekujur tubuhnya memancarkan cahaya, ketiga kepala dan keenam tangannya terus memancarkan petir, bagaikan dewa petir yang turun ke bumi. Weng, weng, weng. Setelah bermeditasi selama setengah bulan, hambatan di dalam tubuhnya telah dihancurkan, dan dengan lancar ia memasuki alam dewa sejati. Sebelum ia sempat memahami apa yang sedang dialaminya, energi kekacauan terus memasuki tubuhnya. Hingga sebulan kemudian, tubuhnya tak lagi sanggup menyerap energi kekacauan. Cameron Lin bangkit berdiri dan menatap mayat iblis itu, meskipun sekarang aku telah naik ke alam dewa sejati, ini tetap belum cukup untuk menggoyahkannya, apalagi melukainya bahkan meski hanya ujung kukunya. Sepertinya aku bahkan belum cukup kuat untuk mendekatinya. Cameron Lin menggeleng dan menatap danau kecil itu. Meskipun selama lebih dari 40 hari ini, ia telah banyak menyerap energi kekacauan, tapi ini bahkan belum cukup untuk menandingi energi yang terdapat dalam setetes air di mata air chaos. Hah! Desah Cameron Lin, lalu berbalik dan meninggalkan tempat itu. Ia telah mendapatkan banyak hal dari perjalanan ini.
Tak hanya berhasil memahami 3 hukum dan memasuki alam dewa sejati, energi kekacauan yang diserapnya juga telah mengubah tubuhnya. Bahkan ia sendiri tak tahu seberapa kuat ia saat ini. Tak hanya berhasil menyeberang ke alam dewa sejati, kekuatan fisiknya juga meningkat ke titik yang mengejutkan. Melihat Cameron Lin kembali ke danau, pengayuh kapal itu dengan lega berkata, "Bagus, kau bisa menahan keserakahanmu. Sudah cukup banyak yang kau dapatkan dari perjalanan ini. Setelah kau memasuki alam Raja Dewa, masuklah kembali ke sana." Tiba-tiba, sebuah bunga muncul di hadapan Cameron Lin, dan lingkungan di sekelilingnya berubah drastis. Ia telah berada di depan gerbang Istana Peri. "Tuan Cameron." "Cameron Lin." Terdengar beberapa seruan. Yaxter Lu dan Dewa Pedang Duming bergegas menyambutnya. Raja Naga juga sedang bersama mereka. "Cameron Lin, perjalanan ini sangat bermanfaat," kata Raja Naga. "Aku hanya bisa bertahan 4 hari di koridor keturunan. Kau berhasil bertahan 10 hari. Kau pasti mendapatkan jauh lebih banyak manfaat daripadaku." Suasana hatinya saat ini sangat baik. Aura yang dipancarkannya tak kalah dari putra suci Absolute God. Luka yang didapatkannya dari perang dengan para iblis ribuan tahun lalu juga telah sembuh. Hanya tinggal menunggu waktu baginya untuk masuk ke alam dewa sejati, 10 hari. Tanya Cameron Lin dengan bingung. Jelas-jelas ia telah menghabiskan 10 hari di koridor keturunan, dan lebih dari 40 hari di mata air Chaos. Kenapa mereka bilang ia hanya pergi 10 hari? "Tuan Cameron, Anda memang menghabiskan 10 hari di sana." Melihat kebingungan Cameron Lin, Yaxter Lu menjelaskan. "Kau tak bisa merasakan berjalannya waktu di dalam sana, juga harus menahan rasa sakit. Wajar jika kau tak menyadari waktunya," kata Raja Naga. Ia juga tak tahu berapa lama ia berada di sana. Saat ia keluar, Yaxter Lu lah yang memberitahunya. Saat mereka sedang mengobrol, Cameron Lin kembali mendengar suara pengayuh kapal itu. "Setelah mencapai alam Raja Dewa, kau bisa menggunakan ini untuk memasuki dataran peri. Puluhan ribu tahun lalu, untuk menekan mayat iblis ini, para leluhur menyelimuti planet ini dengan energi langit dan bumi. Kini formasinya telah lengkap, energi langit dan bumi akan kembali pulih, kau harus berlatih dengan sungguh-sungguh." Tiba-tiba Cameron Lin merasa muncul sebatang bambu di tangannya, jenis yang sama dengan bambu yang digunakan kapal itu. Tiba-tiba istana peri dan seluruh dataran peri itu menjadi kabur. Ekspresi orang-orang itu menjadi panik. Cameron Lin berkata, "Mari kita pergi dulu." "Bok." Mereka mengangguk, meskipun ini tempat yang baik, mana mungkin mereka tak tahu apa akibatnya jika terperangkap di dataran peri. Dengan cepat, mereka memasuki terowongan itu, dan keluar di hutan sihir. Terowongan di belakang mereka perlahan sirna. Mereka membuka insting dewa, tapi tak bisa merasakan sedikit pun gejolak waktu dan tempat. "Sepertinya kau telah mendapatkan kesempatan yang sangat baik dan berhasil menembusnya," terdengar suara Shadow di telinga Cameron Lin. "Hanya keberuntungan," jawab Cameron Lin sambil tersenyum. Sebelumnya, ia tak bisa memastikan kekuatan Shadow, tapi setelah memasuki alam dewa sejati tahap menengah, ia akhirnya bisa melihat, kekuatan Shadow hanyalah alam dewa sejati tahap awal. Rupanya guru sangat menyayanginya, hingga mengirimkan seorang dewa untuk melindunginya. "Kau terlalu rendah hati, mungkin beberapa ratus tahun lagi, istana Chaotian akan bergantung padamu," desah Shadow. Di alam rahasia tahta suci di barat, 20 tahun lalu, tahta suci dan klan darah bersekutu, tapi Cameron Lin dan aliansi seni bela diri timur telah membunuh 2 praktisi tingkat surga di Laut Mati. Cameron Lin ingat, bertahun-tahun lalu, para leluhur tahta suci bersekutu dengan aliansi seni bela diri timur untuk menghalau klan darah dari surga. Ia belum lanjut menginvestigasi, kenapa akhirnya tahta suci bersekutu dengan klan darah. Tapi setelah meninggalkan Blue Star dan mengunjungi dunia Tianhuang, setelah 7 sekte besar jatuh, ialah yang pertama kali bersekutu dengan 7 sekte besar. Untuk bisa menguasai Blue Star dan kekuatannya, 7 sekte besar bersikap sangat baik pada tahta suci, dan memberikan banyak keuntungan bagi tahta suci.
Maka seluruh kekuatan Cameron Lin dan aliansi bela diri timur segera dikuasai oleh tahta suci. Lalu, saat 7 sekte besar menyerang keluarga Lin, beberapa praktisi tahta suci juga ikut serta. Maka, begitu keluar dari hutan sihir, ia langsung menuju alam rahasia tahta suci. Bunuh! Seru Cameron Lin tanpa menunjukkan belas kasihan. Tangannya terkepal erat, lalu ia mengayunkan tinjunya ke alam rahasia tahta suci. Gawat! Para praktisi tahta suci menjadi panik dan hendak kabur, tapi terlambat. Buk! Tinju Cameron Lin sangat mengerikan, langit menjadi gelap, matahari dan bulan terbalik, dan bumi memucat. Di langit, hanya tampak sebuah tinju yang bercahaya, mengeluarkan cahaya emas berkilauan yang mengintimidasi. Plak! Sebelum tinju itu tiba, para praktisi tahta suci yang berada di bawah tingkat dewa langsung hancur dan berubah menjadi kabut darah. Cameron Lin, apakah kau hendak membunuh kami semua? 3 praktisi terakhir yang tersisa di tahta suci maju dan hendak melawan, tapi mereka tak bertahan lebih dari 10 detik, dan berakhir seperti para praktisi lain, meledak menjadi kabut darah. Buk! Alam rahasia tahta suci hancur berkeping-keping, Cameron Lin mengayunkan tinjunya sekali lagi, dan seluruh alam rahasia tahta suci berada dalam genggamannya. Berbagai jurus dilontarkan ke udara, berusaha menghalangi tangannya, tapi mereka tak ubahnya seperti telur yang dilemparkan ke batu, langsung hancur berantakan. Alam rahasia tahta suci akhirnya lenyap, hanya tersisa kepingan-kepingan. Buk! Saat ini, orang yang berada ribuan mil jauhnya pun bisa melihat cahaya menyilaukan itu, seolah ratusan bom nuklir meledak di saat yang bersamaan, mengeluarkan cahaya yang sangat terang dan menyilaukan. Awan dalam radius ribuan mil sirna, dan cahaya menyebar ke segala penjuru. Sungguh mengerikan. Seseorang yang berada di dekat alam rahasia tahta suci terkagum-kagum melihat apa yang terjadi di hadapannya ini. Beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam kejadian ini dan mengunggahnya di internet. Video ini segera ditonton jutaan orang. Setelah menghancurkan alam rahasia tahta suci, Cameron Lin tak mengusik mereka yang lemah di tahta suci, melainkan langsung pergi ke kediaman keturunan Yoga kuno. Setengah menit kemudian, di tanah leluhur Yoga kuno, ratusan praktisi yang telah melampaui tingkat manusia dewa terbang ke angkasa, menatap ke arah barat dengan ekspresi cemas. Mereka telah mendengar kabar bahwa Cameron Lin sedang menuju ke timur, tapi tak tahu ia sedang menargetkan mereka. Kedatangannya kali ini akan menentukan hidup dan mati keturunan Yoga kuno. Mereka tak berniat kabur, karena mereka tahu jika Cameron Lin benar-benar hendak menyerang mereka, kecuali ada praktisi alam dewa sejati tingkat menengah yang melindungi mereka, mereka takkan bisa berbuat apa-apa. Gruduk! Terdengar suara petir di angkasa. Sebelum melihat sosok Cameron Lin, tubuh ratusan praktisi yang telah melampaui tingkat manusia dewa itu bergetar, lalu meledak bagaikan rentetan kembang api. Bang, bang, bang. Meledak menjadi kabut darah. Sampai habis. Cameron Lin menendang langit, dan tanah leluhur Yoga kuno langsung melesak ke pusat bumi, ribuan meter dalamnya, 2 menit kemudian. Hanya dalam waktu 10 menit, Cameron Lin telah menghancurkan semua yang bekerja sama dengan 7 sekte besar untuk menyerang Blue Star. Tak peduli sekuat apapun mereka tak bisa kabur dari Cameron Lin. Sejak awal, ia hanya menyerang 1 kali, tak ada siapapun di Blue Star yang membuatnya perlu menyerang 2 kali. Satu-satunya yang bisa mengalahkannya hanyalah praktisi yang telah melampaui alam dewa sejati. Semua praktisi di bawahnya, takkan bisa bertahan menghadapi serangannya. Akhirnya, Cameron Lin masuk ke dasar Laut Darah. Ini adalah tanah leluhur klan darah. Tak ada lagi anggota klan darah di alam rahasia Kunlun, maka mereka pasti bersembunyi di Laut Darah. Seperti yang telah diduganya. Begitu memasuki Laut Darah, Cameron Lin langsung merasakan energi roh jahat di sekitarnya. Puluhan ribu anggota klan darah merangsek ke arahnya. Di antara mereka, terdapat 5 praktisi tingkat surga,
juga seorang praktisi alam dewa sejati tingkat menengah yang bersembunyi di antara pasukan klan darah, menunggu kesempatan untuk menyergap Cameron Lin. Jika Cameron Lin belum mencapai alam dewa sejati, mungkin ia takkan menyadari serangan diam-diam ini, tapi Cameron Lin telah mencapai alam dewa sejati, tak ada yang bisa luput dari insting dewanya. Sebelum Raja Blood sempat menyerang Cameron Lin telah menembaknya sampai mati. Seluruh pasukan klan darah yang lain juga langsung diledakkan menjadi kabut darah oleh Cameron Lin. Lalu, Cameron Lin memanaskan langit, menggunakan esensi sejatinya untuk merebus laut itu hingga kering menguap. Tampak tulang belulang yang tak terhitung banyaknya berserakan di dasar laut darah. Setelah memusnahkan laut darah, barulah Cameron Lin kembali ke negara Long. Begitu Cameron Lin kembali ke negara Long, seluruh penjuru timur menjadi riuh. Saat ini seluruh dunia tahu berapa banyak pasukan yang telah dihancurkan Cameron Lin. Saat ini, para sekutu 7 sekte besar yang belum dimusnahkan menjadi sangat panik, tak bisa menebak kapankah Cameron Lin akan membunuh mereka. Beberapa praktisi di timur juga sedang menunggu dan mengamati keadaan. Selama para praktisi tingkat setengah dewa sejati di 7 sekte besar masih hidup. Meskipun Cameron Lin telah memusnahkan seluruh pasukan di Blue Star, ia tetap takkan bisa mengubah situasi. Tapi tak lama kemudian terdengar rumor. Sepertinya Cameron Lin telah membunuh para praktisi tingkat setengah dewa sejati di 7 sekte besar di sebuah tempat rahasia. Beberapa orang bahkan melihat Darkwing berada di sisi Cameron Lin dan memperlakukannya dengan hormat. Begitu rumor ini tersebar, mereka langsung panik. Jika 7 sekte besar telah dikalahkan oleh Cameron Lin, pada siapa lagi mereka bisa bergantung? 20 tahun lalu, aku tak bisa melihat kekuatan Cameron Lin. Saat ia menghadapi klan darah, aku mengira ia tak ubahnya belalang yang berusaha menghentikan kereta perang. 20 tahun setelahnya, aku tetap tak bisa melihat kekuatannya, seperti seekor kodok yang terperangkap di dasar sumur dan tak mampu melihat langit. Desah leluhur keluarga Yang. Ia seusia dengan Blake Chen, saat berperang melawan klan darah, ia juga telah memasuki tingkat dewa. Saat 7 sekte besar terbentuk, ia akhirnya tunduk di bawah 7 sekte besar. Tak disangka, Cameron Lin berhasil mengenyahkan seluruh kekuatan di Blue Star seorang diri. Bahkan membunuh para praktisi 7 sekte besar. Dengarkan aku, besok bawa seluruh anggota keluarga Yang ke kota di untuk memohon ampun. Desah leluhur keluarga Yang. Masih banyak keluarga lain yang sepemikiran dengan keluarga Yang. Dalam situasi ini, mereka hanya bisa pergi ke kota di untuk memohon ampun. Dengan segera, seluruh kekuatan di timur berkumpul di kota di.